Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Laira Aziza dari kelas TI 3C absen 15, jurusan Teknologi Informasi, Prodi D4 Teknik Informatika, Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 7, yaitu tentang export import wizard, kemudian juga cara menjalankan PKIK SSIS melalui tools SSDT. Nah, di sini langkah pertama yang akan saya lakukan adalah ekspor data dari tabel DBO karyawan di database Toko Barokah ke dalam file CSV. Nah, di sini saya akan menggunakan export import wizard untuk melakukan ekspor datanya. Nah, untuk yang pertama kita buka dulu aplikasi SSMS. Kita tunggu aplikasinya sampai membuka. Nah, kemudian setelah aplikasi berhasil terbuka, di sini kita harus mengkonekkan dengan server yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan server default saya, kemudian klik connect. Nah, setelah itu pada bagian database, di sini kita expand. Setelah itu kita pilih database Toko Barokah. Klik, kemudian kita klik kanan, pilih task, dan kemudian pilih export data. Kemudian akan muncul screen welcome, kita klik next. Kemudian pada halaman choose a data source, di sini untuk data source-nya kita pilih SQL Server Native Client. Untuk server name-nya di sini otomatis akan terpilih server yang kita gunakan. Kemudian untuk database, di sini pastikan yang terpilih adalah database Toko Barokah. Kemudian klik next. Selanjutnya pada halaman choose a destination, di sini kita pilih flat file destination. Nah, kemudian di sini untuk file name, di sini kita bisa memasukkan directory bersamaan juga dengan name file yang akan kita gunakan sebagai hasil dari ekspor. Nah, di sini saya akan menyimpan filenya di sini. Di sini saya Ctrl C saja, kita copy, kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan nama file yang akan kita gunakan, misal export karyawan.csv. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, pada halaman spesifik tabel copy or query, di sini saya akan memilih pilihan yang pertama, yaitu copy data from one or more tables or view. Karena di sini saya akan mengopi keseluruhan data dalam satu tabel. Namun jika kita ingin mengekspor beberapa kolom saja dari suatu tabel, kita bisa menggunakan ini, write a query to specify the data. Nah, di sini saya akan mengekspor keseluruhan data, jadi saya pilih pilihan yang pertama. Kemudian klik next. Nah, di sini untuk source tabelnya kita pilih DBO karyawan. Setelah itu klik next. Nah, di sini pada halaman save and run PKIK, di sini untuk menyimpan PKIK SSIS-nya kita centang bagian ini. Kemudian di sini kita pilih yang file system. Setelah itu klik next. Kemudian, nah di sini kita pilih dulu directory di mana kita akan menyimpan file ekspornya. Di sini saya akan menyimpannya di sini. Kemudian save. Nah, kemudian nama PKIK yang akan saya gunakan adalah misal export karyawan. Nah, di sini adalah nama untuk PKIK SSIS yang akan kita simpan. Kemudian klik next. Setelah itu akan muncul halaman konfirmasi. Setelah itu kita klik finish. Di sini adalah proses ekspor data. Jika berhasil, maka statusnya sukses. Nah, di sini terdapat informasi bahwa
data yang berhasil ditransfer atau diekspor, di sini terdapat 12 baris data. Nah, kemudian hasil dari ekspor data di sini yang bentuk CSV di sini ada dengan nama file ekspor karyawan, sedangkan backup SSIS-nya di sini dengan nama file ekspor karyawan. Setelah itu kita bisa klik close. Kemudian setelah kita berhasil mengekspor data dari tabel DBO karyawan, kita di sini diperintahkan untuk membuat pkg SSIS untuk mengimport data file CSV pada soal nomor 1 ke tabel DIM karyawan di database Toko Barokah DW. Nah, kemudian untuk mengimport data file CSV, di sini kita pastikan dulu bahwa tabel DIM karyawan pada database Toko Barokah harus kosong. Jadi cara mengeceknya adalah kita klik kanan pada Toko Barokah DW ini, kita klik kanan, setelah itu pilih New Query. Setelah itu kita di sini database-nya yang terdeteksi sudah Toko Barokah DW, jadi kita bisa langsung menjalankan perintah select from tabel karyawan DIM karyawan. Kita run, kita execute. Nah, di sini untuk tabel DIM karyawan masih terdapat datanya. Jadi kita hapus terlebih dahulu untuk tabel DIM karyawan. Caranya yaitu dengan menjalankan perintah delete from DIM karyawan. Setelah itu kita execute. Nah, di sini untuk tabel DIM karyawan telah berhasil dihapus. Setelah itu kita lakukan import. Kita lakukan import data file CSV yang telah kita buat di nomor 1 tersebut. Caranya dengan klik kanan database Toko Barokah DW, kemudian pilih task, kemudian pilih import data. Nah, di sini akan muncul screen welcome, kita klik next. Kemudian pada data source di sini kita pilih flat file source. Kemudian di sini masukkan file CSV yang telah kita buat tadi. CSV. Nah, ini ekspor karyawan. Kita klik open. Setelah itu kita klik next. Nah, kemudian pada halaman berikutnya di sini akan muncul data-data dari file CSV tersebut yang akan diimportkan. Nah, apabila muncul seperti ini, kita bisa langsung klik next. Kemudian pada halaman choose a destination, di sini kita pilih SQL Server Native Client. Nah, di sini server name langsung otomatis terisi dengan server yang kita gunakan. Kemudian di sini database-nya pastikan database Toko Barokah DW. Kemudian klik next. Setelah itu di sini kita mappingkan. Di sini kan kita akan mengimportkan pada tabel DIM karyawan. Kita pilih DBO DIM karyawan. Setelah itu kita edit mapping. Nah, di sini kan untuk username, di sini destination-nya masih nggak ada, jadi kita klik. Kita pilih Alt key. Untuk username kita pilih Alt key. Setelah itu kita klik OK. Lalu klik next. Nah, di sini adalah tampilan dari review data type mapping. Nah, kemudian di sini pada bagian on error global, di sini kita pilih ignore. Kemudian pada bagian on transaction ini juga kita pilih ignore. Setelah itu klik next. Nah, di sini kan perintahnya
disuruh membuat package SSIS. Berarti di sini kita harus save SSIS package, kemudian pilih yang file system. Setelah itu kita klik next. Nah, kemudian kita pilih directory di mana kita akan menyimpan filenya. Nah, di sini saya akan menyimpannya di sini, pertemuan 7. Dengan nama misal import karyawan. Nah, jadi di sini untuk package SSIS import karyawannya akan disimpan dengan nama import karyawan, lalu klik save. Nah, setelah berhasil kita klik next. Nah, kemudian di sini akan muncul halaman konfirmasi, kita klik finish. Setelah proses import berhasil, di sini terdapat informasi sukses dan juga 12 rows transfer. Kemudian kita bisa close. Kemudian kita cek di sini apakah data yang kita import sudah masuk dengan menjalankan perintah select from dim karyawan. Klik execute. Nah, di sini untuk data pada tabel dim karyawan sudah masuk. Kemudian untuk perintah yang ketiga, eksekusi package pada soal nomor 2 menggunakan SSDT. Nah, kemudian di sini kan apabila kita menjalankan package nomor 2, package SSIS, berarti kita akan melakukan import data pada tabel dim karyawan di database toko Barokah DW. Jadi sebelum kita mengeksekusi package SSIS import karyawan, kita harus menghapus data pada tabel dim karyawan terlebih dahulu. Jadi kita jalankan perintah ini, kita klik execute. Nah, di sini untuk hapus datanya sudah berhasil. Kita cek. Nah, di sini datanya sudah kosong. Nah, untuk mengeksekusi package SSIS, di sini akan menggunakan tools SSDT dari SQL Server. Nah, ini kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan ketika aplikasi SSDT telah berhasil dibuka. Nah, kemudian untuk menjalankan package-nya, kita bisa membuat project baru dengan cara klik file, new, dan project. Setelah itu kita pilih pada bagian business intelligence, di sini kita pilih integration service, kemudian pilih yang opsi pertama, integration service project. Kemudian kita pilih location di mana kita akan menyimpan projectnya. Saya akan menyimpannya di lokasi yang sama seperti tadi. Di sini kita select folder. Nah, setelah itu untuk name-nya kita kasih nama tugas 7. Kemudian klik OK. Setelah project berhasil dibuat, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian untuk menjalankan package yang telah kita buat sebelumnya, kita bisa mengklik pada bagian folder SSIS ini, kita klik kanan, kemudian klik add existing package. Nah, pastikan di sini package location-nya pakai file system. Kemudian pada package path kita pilih file import karyawan. Karena di sini kan perintahnya diminta untuk mengeksekusi package pada soal nomor 2, yaitu package mengimport data dim karyawan. Pilih import karyawan, kemudian klik open. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini setelah package import karyawan telah masuk, kita bisa membukanya dengan cara klik kanan. Oh, kita bisa langsung mengklik 2 kali. Seperti ini.
Setelah package berhasil terbuka, nah di sini tampilannya seperti ini. Nah, pada bagian tab control flow, di sini kita gunakan untuk merancang kontrol dan juga logika dari package. Sedangkan untuk tab data flow ini kita gunakan untuk merancang pergerakan data seperti ini. Nah, apabila kita klik dua kali pada data flow text 1, kita klik dua kali, nah maka kita akan diarahkan pada data flow. Nah, di sini bisa kita lihat di sini terdapat satu data source dan juga satu data destination. Jika kita jalankan dengan cara mengklik start, nah maka hasilnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, berarti package telah berhasil dijalankan. Sekarang kita cek apakah datanya sudah masuk dengan menjalankan perintah select from dim karyawan. Kita execute. Nah, di sini datanya sudah masuk, berarti proses kita menjalankan package tadi sudah berhasil. Jadi kesimpulan praktikum yang saya lakukan di sini adalah kita bisa melakukan ekspor maupun import data suatu tabel dalam database. Kita bisa menggunakan export import wizard. Nah, kemudian di dalam proses export import wizard itu terdapat pilihan apakah kita ingin menyimpan package SSIS-nya atau tidak. Nah, di sini saya menyarankan agar kita menyimpan package tersebut. Mengapa demikian? Karena apabila kita ingin melakukan ekspor ataupun import data yang sama di lain waktu, kita tidak perlu melakukan export import wizard, melainkan bisa langsung menjalankan package SSIS tersebut. Nah, package SSIS tersebut bisa kita jalankan melalui tools yang disediakan oleh SQL Server, yaitu tools SSDT. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.